Wanita menolak bersetubuh dengan suaminya karena kesel, karena keinginannya tidak dikabulkan suami, karena ada pertengkaran ringan dan segala macamnya. Lalu suami punya hajat kepada istrinya dan dia menolak. Ketika dia menolak, alasannya capek kek, atau alasannya udah terlalu malam, atau alasannya dia kurang sehat, ya, atau alasan-alasan yang sebenarnya secara syar'i tidak bisa diterima dan dia menolak. Apa kata Rasulullah SAW? Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana 'alaiha. Fabata ghadbana 'alaiha. Satu malam itu si wanita tidur dalam keadaan la'anat hal malaikah. Seluruh malaikat mengutuk, melaknat wanita ini. Hatta tusbiha, sampai besok pagi. Bu, kalau malaikat-malaikat mendoakan laknat untuk wanita ini, kebetulan malam itu, ibu ingat nggak kajian kita? Ada satu malam dalam satu tahun Allah menurunkan penyakit wabah dari langit. Ya, lah orang yang kena laknat pasti kena itu. Orang yang dikutuk dilaknat pasti kena. Makanan yang terbuka, terenganga pasti akan masuk wabah itu dan penyakit itu ke dalam makanan ini. Ya, begitu juga di malam hari di mana wanita ini kena laknat, ada sihir yang dikirimkan. Ada dukun yang dipakai oleh orang yang lawan-lawannya, dipakai guna jasa dukun, diguna-gunai masuk itu. Kenapa? Dia kena laknat malam itu. Yang melaknatnya adalah orang yang paling makbul doanya. Malaikat doanya paling makbul. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, orang yang tidak pernah berdosa lalu dia berdoa pasti Allah kabulkan. Malaikat pernah buat dosa enggak? Tidak. Sementara malaikat jamak daripada malak. Berarti bukan hanya satu malaikat yang mendoakan laknat untuknya, tetapi malaikat-malaikat yang banyak mendoakan kelaknatan atasnya. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai menolak jika alasannya memang tidak syar'i. Tidak ada kewajiban suami untuk memenuhi keinginan, tidak ada. Tapi kewajiban istri ada. Ya, kalau istri yang minta suami nggak mau, maka tidak ada dosa atas suami itu. Dalam Sahih Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, cuma bu, suami ini terhitung zalim apabila si wanita masih normal. Wanita ini masih normal dan dia pun meminta normal. Kalau minta sehari 5 kali baru menolak, wajar. Tapi wanita minta pokoknya sekali seminggu, 2 kali seminggu, ini masih normal, ya, atau sekali sehari lah. Sebenarnya ini masih normal. Wanita istrinya normal, ya. Kalau sempat laki-laki ini tidak menunaikan kepada kewajibannya pada istrinya, ini kan hajat istri. Maaf ya bu ya, seorang wanita sebelum dia disetubuhi dan dia belum kenal apa itu namanya jima, dia tidak punya hajat bu. Tapi ketika itu sudah dilakukan kepadanya, sekali 2 kali wanita akan punya hajat yang permanen. Jika suami tidak memenuhkan hajat itu, maka suami ini zalim. Suami ini zalim. Selagi istrinya meminta dan dia diberi oleh Allah kesehatan, dia wajib menunaikannya. Dalam artian, dalam batas-batas yang normal. Dalam hadis Sahih Muslim berikut ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ati 'alaihi illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha." Kata Rasulullah SAW, engkau lakukan apapun yang bisa membuat suamimu tersenyum lagi kepadamu. Engkau buat apapun yang membuat suamimu ridho lagi kepadamu. Lakukan apapun, selagi itu bukan maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibu-ibu, limit terakhir suami wajib memberikan nafkah pada istrinya, kalau menurut konsep Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sekali dalam 4 bulan. Makanya kemarin kalau ada pertanyaan, siapa yang bertanya kemarin, bagaimana kalau sang suami kerjanya itu orang kapal, pulangnya sekali 6 bulan, sekali setahun, kesian sekali ini istri ya. Nah pulangnya sekali-sekali begitu. Sementara istri muda, dia tinggalkan mentang-mentang istrinya beriman, pasti tidak akan berzina, tetapi apa yang dilakukannya apakah bukan penyiksaan pada istri? Maka wajar dan pantas kalau calon istri ini menolak dari awal. Walaupun laki-laki ini laki-laki soleh, dia tolak dari awal, saya tidak akan sanggup. Kamu tinggalkan lebih daripada 4 bulan. Kan dia belum punya pengalaman seks, walaupun belum punya pengalaman, akan tetapi dia sudah baca
bahwa wanita itu maksimal hanya boleh ditinggalkan tidak boleh lebih dari 4 bulan. Artinya lewat daripada itu wanita ini sah kalau seandainya minta cerai, fasakh, atau sah menolak dari awal. Dia nak taluk dia ditinggal dek suami lebih dari 4 bulan. Kewajiban pada pundak suami ini sangat besar dan diperlukan oleh istri bukan hanya semata-mata fulus kita, dia perlukan pelukan kita. Maksudnya laki-laki ya, istri itu perlukan pelukan suami, dia perlukan kehadiran suami. Inilah dia. Baik, jadi ketika kita bicara ini dalam konteks kewajiban laki-laki pada istri. Nah sekarang istri minta jatahnya. Ya kita kembali kepada konteks awal kita. Istri, maaf ya, suami minta jatahnya. Kan kata Rasulullah begitu. Laki-laki kan diperintahkan banyak keluar, betul tidak? Wanita diperintahkan banyak di rumah. Ibu-ibu yang kami muliakan, ketika laki-laki di luar, dia banyak ngelihat nggak? Allah perintahkan kepada wanita, waqarna fi buyutikunna, hendaklah kamu banyak menetap di rumah-rumah kamu. Sementara laki-laki diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulnya agar banyak fantashiru fil ardi, maka menyebarlah kamu di muka bumi. Apa kata Rasul? Di luar akan banyak kamu temui wanita-wanita yang menarik hati kamu. Betul? Akan banyak kamu temui wanita menarik hati kamu. Pulanglah kamu segera ke rumah, kata Rasulullah. Apa yang ada pada wanita yang kau temukan di luaran sana, ada pada istrimu. Wanita itu punya bibir, ada juga bibir istri kamu. Wanita itu punya hidung, punya mata, ada mata dan hidung istri kamu. Wanita itu ada punya sesuatu yang spesial, ada juga pada istri kamu. Maka kamu tunaikanlah kepada istri kamu. Ternyata pulang-pulang ke rumah istri nolak. Sementara dia membara di luar dan dia tidak mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pulang ke rumah minta agar istrinya yang menolongnya. Istri menolak. Ini adalah sebuah maksiat, ini adalah sebuah dosa. Taib. Rasanya wanita-wanita awam, wanita jahiliyah yang dengan berani mengatakan, nggak mau, saya lagi capek. Kamu nggak lihat kerjaan saya seharian ini. Pulang-pulang kamu sudah minta dilayani pula. Besok-besok nanti, kalau kamu mau sewakan hotel, kita istirahat seharian. Masya Allah, istri macam apa yang kayak gini nih? Hah? Dia punya harga tawar dengan suami ini. Kalau nggak mau, ya dari awal saja nggak usah nikah dengan dia. Walaupun suami ketika itu, istri ketika itu sedang masak, atau dia seorang penjahit punya sedang enak-enaknya menjahit, sedang enak-enaknya menjahit, atau dia sedang apalagi sedang nonton yang begitu santainya. Masak itu kan tidak boleh ditinggalkan kalau sedang masak, rendah. Sedangkan masak yang nggak boleh ditinggalkan saja diperintahkan untuk tinggalkan. Ketika suami yang manggil, ngapain suami manggil? Ngapain aja pokoknya. Ternyata suaminya minta diurut. Ternyata suaminya minta tolong buatkan teh susu. Ternyata suami minta dibekam dan sebagainya. Apalagi minta berhubungan intim yang wajib ditunaikan oleh seorang istri. Adalah sangat baik datangi dulu, ya. Apalagi lagi nelfon, suami ngomong, Bu, ada telepon masuk, suami lagi ngomong nih, telepon masuk, maaf ya Bu ya. Sebuah bentuk tidak beradabnya istri, suami lagi ngomong dengan dia, kemudian ada telepon masuk, dia langsung aja ngomong tanpa minta izin, boleh saya angkat ini? Kalau suami izinkan baru boleh kita angkat. Ini enggak langsung ngomong, tanpa minta izin, tanpa ampun langsung ngomong, kayak penting kali lah orang nih. Daripada suaminya yang dia adalah tuannya, dia adalah imamnya, dia adalah rajanya. Penting kali lah orang nih. Maaf ya, ini termasuk wanita kurang ajar. Wanita kurang ajar, tidak beradab. Apalagi di depan Allah. Di depan Allah Subhanahu wa taala. Baru lepas sholat,